Selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Halo Smoners, jadi di episode kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu super spesial yang merupakan pembina OSIS SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Elena. Baik, Halo Ibu. halo. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu perjalanan tadi dari Tanjung Pandan hingga sampai ke Manggar? Alhamdulillah lancar meskipun tadi di jalan agak sedikit hujan, tapi langkah kami, bis kami tadi berjalan pelan. Alhamdulillah sampai ke SMA 1 Manggar dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu. Senang sekali kami sebagai salah satu anggota dari SMA Negeri 1 Manggar menyambut kedatangan dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Kalau boleh tahu tadi rombongannya OSIS aja atau dari pihak lain ada ikut juga nih Bu? Ya, baik. Untuk rombongan kami tadi sekitar 65 orang. Jadi untuk rombongan OSIS-nya ada 40 orang. Kemudian saya juga mengajak wakil kepala sekolah bidang Sarpras, kemudian Kajur, ketua program. Kalau SMK itu ada ketua program ya. Jadi saya juga mengajak Kajur. Ada 5 jurusan untuk di SMK itu. Ya, ada Kajur perhotelan, Kajur kecantikan, kemudian Kajur busana, Kajur kuliner. Nah itu. Kemudian juga satunya yang berhalangan hadir itu Kajur wisata. Yang pariwisatanya WLW. Jadi ada kegiatan, jadi beliau tidak bisa ikut. Kemudian ada rombongan kemarin FLS 3N. Yang pemenang FLS 3N Ibu? Iya, enggak, bukan hanya pemenang. Jadi kami ajak semuanya. Semua pesertanya. Iya, kami ajak semuanya. Ya ampun. Jadi itu Seru sekitar sekali. 65 orang. Jadi kurang lebih ada 65 orang ya Bu. Lumayan banyak nih ya Bu. Iya, alhamdulillah kami bawa rombongan banyak. Rombongan banyak. Kalau boleh tahu tujuan ke SMA Negeri 1 Manggar ini apa Bu? Ya, jadi kami tujuannya ke SMA 1 Manggar ini adalah kunjungan balasan. Kunjungan balasan. Ya, kunjungan balasan di mana kegiatan OSIS Sharing and Collaboration Forum kemarin. Yang mana di awal bulan kemarin ya. Awal apa pertengahan itu SMA 1 Manggar berkunjung ke SMK 3 Tanjung Pandan. Jadi untuk kunjungan balasan nih teman-teman. Iya, untuk kunjungan balasan. Kedatangan dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Kalau boleh tahu nih Bu, aku mau nanya-nanya seputar Ibu udah jadi pembina OSIS dari tahun berapa Bu? Oke, menarik ini. Iya. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi saya itu menjabat sebagai pembina OSIS itu sudah hampir 1,5 tahun. Saya baru menjabat sebagai pembina OSIS. Jadi saya di sini juga belajar. Saya belajar, kemudian banyak hal yang saya dapatkan di dalam OSIS, terutama sebagai pembina OSIS. Gitu. Jadi udah lumayan lama ya Bu, udah cukup lama, setahun lebih. Ya, alhamdulillah. Oke. Kalau sistem periodenya itu setahun sekali kah Bu, atau ada periode-periode tertentu nih? Iya, setahun sekali. Jadi tergantung masa Iya, baktinya. tergantung masa bakti. Karena kan kalau di SMK itu di akhir semester ini seperti ini kelas 11 yang mau naik ke kelas 12 itu yang masih sebagai anggota OSIS, mereka itu kan masuk ke masa PKL. Ya, masuk ke masa PKL. Jadi OSIS yang masih aktif itu OSIS yang kelas 10. Jadi kayak gitu ya Bu. Kalau di SMK sendiri, Ibu kalau boleh tahu Ibu ngajar di jurusan apa Bu? Ya, saya ngajar di jurusan Bahasa Indonesia. Gitu. Itu berarti hitungannya kalau misalkan di SMA itu mapel wajib ya Bu? Iya, mapel umum namanya. Mapel umum.
Kalau boleh tahu di SMK 3 sendiri tuh ada berapa jurusan sih, Bu? Ada 5 jurusan untuk di SMK 3 Tanjung Pandan. Jadi khusus SMK 3 itu SMK Pariwisata namanya. SMK Pariwisata. Ya, jadi ada yang namanya jurusan perhotelan. Ini jurusan ini lumayan favorit di sana. Banyak siswa-siswi yang ingin mengasah kemampuannya, skillnya di bidang perhotelan. Kemudian kami punya jurusan tata kecantikan kulit dan rambut atau TKKR namanya. Nah, jadi kalau kemarin OSIS SMA 1 Manggar pernah main ke RPS-nya, kalian akan takjub melihat bahwa ada salon di dalam sekolah. Nah, itu merupakan RPS-nya anak TKKR, anak-anak kecantikan. Nah, itu salah satu juga jurusan yang paling favorit di sana. Ya, jujur ya, Ibu dulu kalau sekolah, masa Ibu sekolah sudah ada SMK 3, saya juga mengambil jurusan tersebut. Iya. Kedengarannya seru banget nih, Bu. Iya. Apalagi kita sebagai cewek. Iya, terus masih ada lagi, Kak. Jadi di sana itu ada namanya jurusan kuliner. Nah, seperti yang dikatakan kepala sekolah tadi, kalau kami itu makannya bukan beliau itu mengatakan yang tidak benar ya, tapi yang tadi dikatakan beliau kami udah makan jam 9 itu emang betul. Jadi di sana itu jurusan kuliner tuh salah satu jurusan favorit banget, bahkan banyak ramai-ramai orang ingin mendaftar ke jurusan itu gitu ya. Nah, jadi di sana itu restonya itu hidup. Ya, jadi anak-anak kuliner itu sudah menjajalkan karya mereka itu ya, entah itu roti, entah itu makanan berat gitu ya. Nah, jadi kalau kami SMK 3 itu kalau ingin mengetahui SMK 3 itu apa sih, datang aja ke SMK 3, kalian akan dari mencium aromanya saja sudah, oh iya ini SMK 3 gitu. Ini kulinernya SMK 3. Ya sama seperti rasa-rasanya kita berada di restoran-restoran mahal gitu ya. Nah, itu. Kemudian kami punya jurusan desain produksi busana. Atau yang kita kenal itu jurusan busana gitu ya. Nah, jadi di sana itu siswa kami itu merancang, kemudian mereka itu membuat ya, kemudian mereka itu juga mengasah kemampuannya di bidang-bidang fashion gitu. Ya, baru-baru ini juga di kegiatan OSIS tentunya kami melakukan kegiatan, atau kami itu menyebutnya itu promosi SPMB. Ya, mengadakan kegiatan rutin setiap tahun, mengadakan lomba di bidang busana dan kecantikan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu kami punya jurusan pariwisata atau yang dikenal dengan usaha layanan wisata. Nah, ini juga cukup banyak peminatnya. Seru banget, Bu. Iya, ada 5. Pokoknya kalau SMK 3 itu memang gak ada yang ngalahin dan berbeda dengan yang lain. Iya, aku setuju banget sih, Bu. Soalnya dari penjelasan Ibu udah terbukti ya, Bu, sebagus apa sih SMK 3 itu. Jurusannya ada 5 dari katanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang orang Tanjung yang baru mau masuk ke SMA dan maunya masuk ke SMK nih, boleh ya, Bu, ke SMK 3 Tanjung Pandan, karena jurusan-jurusannya sangat menarik ya, Bu. Apalagi tadi yang busana dan kecantikan. Iya, itu sangat-sangat favorit. Kemudian kuliner juga. Kalau Ibu sendiri nih udah selama setahun lebih nih kan ya, Bu, hitungannya menjabat menjadi pembina OSIS nih. Kira-kira proker kerjanya tuh udah terjalan apa aja nih, Bu? Jadi kalau proker kami itu sudah beberapa yang jalan, beberapa yang sekiranya butuh revisi dan perbaikan gitu ya. Nah, salah satunya proker wajib kami ketika program-program di bulan-bulan Ramadan seperti itu. Kemudian yang proker yang jangka-jangka pendek yang dilakukan mungkin setiap minggu seperti itu. Nah, itu. Seru-seru banget Ibu kayaknya ya. Ya, jadi anak SMK itu jangan kalah gitu ya. Dia bukan hanya jago di bidangnya masing-masing, tapi juga
lebih luas lagi gitu untuk mengasah skill mereka. Setuju banget sih Bu. Jadi walaupun bersekolah di SMK harus tetap bisa aktif berorganisasi ya Bu. Betul. Kalau dari Ibu sendiri nih waktu pertama kali sampai ke SMA Negeri 1 Manggar, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, Ibu udah pernah ke SMA Negeri 1 Manggar kah Bu sebelumnya? Jadi ini pertama kalinya. Oh ini pertama kalinya. Iya, pertama kalinya. Kalau biasanya saya hanya melihat pagarnya, sekarang saya masuk ke sekolahnya dan kita menjalin silaturahmi di sini. Oke. Kalau boleh tahu nih first impression Ibu nih waktu masuk ke SMA Negeri 1 Manggar tuh gimana sih Bu? Apa namanya tanggapan saya ya? Bahwa ini adalah sekolah hebat di Belitung Timur. Salah satu sekolah hebat di Belitung Timur. Tidak kalah dengan SMA 1 Tanjung Pandan. Oh iya. Bahkan untuk karya untuk prestasi gitu ya. Sekolah ini pasti juara umum dan selalu mewakili salah satu mewakili kabupatennya gitu. Iya, udah pasti ya Bu, dengan slogan kita nih totality is the key to quality. SMA Negeri 1 Manggar mau ngasih ketotalitasan untuk semua hal nih Bu, sebuah bidang prestasi, mau akademik maupun prestasi-prestasi lainnya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu perbedaan yang signifikan banget nih dari SMK 3 Tanjung Pandan sebagai sekolah SMK nih ya Bu, sama SMA Negeri 1 Manggar? Kalau perbedaan kita jelas ada. Jadi kalau SMA itu punya keunggulannya di bidang bukan di bidang SMK, tapi SMK juga keunggulannya di bidang mereka. Jadi kedua jenjang ini memang berbeda, tapi menurut saya mereka ini dua jenjang ini punya keunggulannya masing-masing. Iya. Dari segi pelajarannya juga udah berbeda ya Bu? Sangat-sangat berbeda. Karena kalau di SMK itu kan mereka lebih banyak jamnya itu di kejuruan. Ya, di kejuruan yang banyak. Jadi kalau misalkan dari jurusan itu mereka full praktek kah Bu? Atau ada materinya juga? Ada materinya. Tapi kalau prakteknya itu agak lebih panjang waktunya. Kalau boleh tahu dari segi prakteknya itu nanti kalau misalkan nih masuk ke Tata Boga nih Bu, prakteknya itu bakal ada pameran tapi yang khusus dibuka untuk umum nggak sih? Kalau pameran kami kalau yang apa namanya yang mandiri kami belum, tapi biasanya kami gabung ke UMKM. Kalau kuliner kecantikan biasanya yang gabung. Jadi kalau di kuliner itu kami menjual roti-roti khasnya Sparta ya, kami bilangnya khasnya Sparta. Kemudian kalau di kecantikan itu kami punya face painting namanya. Nah itu sangat-sangat laris biasanya di bazar-bazar. Jadi bukan cuma belajar untuk membuat sesuatu ya Bu, tapi juga belajar untuk menjualnya. Jadi itulah Kak bedanya antara SMA dan SMK. Mereka tuh memang bukan hanya jago teori, tapi mereka jago di prakteknya. Prakteknya juga harus jago. Kalau dari Ibu sendiri nih harapan kedepannya setelah menjalin relasi nih sama SMA Negeri 1 Manggar, apa nih Bu harapan kedepannya? Tadi karena perbedaan kita gitu ya, yang di SMA tidak ada di SMK, di SMK tidak ada di SMA. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu, bertukar pengalaman ya. Kemudian saling kerjasama. Kemudian yang sangat penting bagi saya itu selalu mendapatkan pengalaman dari orang-orang yang memang punya prestasi yang banyak, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa untuk OSIS SMK 3. Iya. Untuk harapannya sendiri kira-kira gimana nih Bu harapan kedepannya untuk SMK 3 Tanjung Pandan dan SMA Negeri 1 Manggar? Saya harap gitu ya, hubungan ini tuh bukan hanya sampai di sini. Kemudian saya juga kepada Pak Reza selaku pembina OSIS SMA 1 Manggar mencoba sharing bagaimana pengalaman misalnya di bidang lomba kemarin ya di FLS, gimana SMA 1 ini bisa menjadi SMA juara umum gitu ya. Dan berbagi pengalaman itu sangat sangat mengesankan buat saya. Mungkin kami yang belum seberapa, Anda sudah alhamdulillah prestasinya luar biasa gitu. Jadi itu suatu kesempatan
yang sangat baik. Sangat baik, yang sangat luar biasa ya Bu, menjalin relasi sama SMA Negeri 1 Manggar nih. Tadi juga waktu aku wawancara ketua OSIS, tadi Kela dia bilang dia harap dia bisa bikin suatu proker nih Bu, agar relasi antara SMK Tanjung Pandan sama SMA Negeri 1 Manggar itu tetap terjalani karena jarak yang jauh kan Bu. Terus juga fokusnya bukan cuman ke SMK sama SMA aja, tapi bisa seluruh Bangka Belitung nih. Iya, mudah-mudahan nanti. Iya, mudah-mudahan proker yang direncanakan untuk Kela ini bisa nanti lancar ya Bu, berjalan dan direalisasikan. Amin. Terima kasih Ibu atas kesempatan hari ini udah mau datang ke Podcast for You. Terima kasih juga untuk para sponsor, ada dari Winner, Sumber Kopi, dan PT Nusa. Sampai jumpa di Podcast for You selanjutnya. Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi.